BPBD mengklaim kabut asap di Provinsi Jambi berasal dari Sumatera Selatan. 5 hektar lahan mineral di Mestok, Muaro Jambi terbakar. Sekitar 10 hektar lahan saat ini terbakar di Desa Pemayung, Kabupaten Tebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 15 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karade Utari dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Kota Jambi sempat diselimuti kabut asap tebal pada Kamis 14 September yang lalu. Dan untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memastikan bahwa kabut asap tersebut merupakan kiriman asap karhutla dari Provinsi Sumatera Selatan. Kamis 14 September 2023, pagi hingga siang hari, Kota Jambi sempat diselimuti kabut asap tebal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memastikan kabut yang menyelimuti wilayah Kota Jambi merupakan kiriman asap kebakaran hutan dan lahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, kabut asap kiriman dari provinsi tetangga itu menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Provinsi Jambi hampir dalam 2 minggu terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi Satgas Karhutla yang dilakukan pada awal pekan ini, potensi memburuknya kualitas udara diprediksi akan terjadi sepanjang bulan September 2023 jika karhutla masih terus terjadi. Potensi memburuknya kualitas udara itu karena adanya fenomena cuaca yang menghasilkan hembusan angin dari arah tenggara yang kemudian mendorong asap karhutla dari provinsi tetangga masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Bahyuni menegaskan kabut asap yang kini menjadi persoalan hingga menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atas bukan asap hasil karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Hingga saat ini kejadian karhutla di Provinsi Jambi diklaim bisa ditanggulangi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara. Kalau rapat Senin kemarin dengan BMKG mengatakan bahwa asap di Muara Jambi ini clear. Tapi asap yang ada sekarang itu bukan berasal dari Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luas karhutla hingga pertengahan bulan September berada di angka 526,77 hektar. Jumlah tersebut dinilai masih menjadi yang terkecil di antara daerah-daerah rawan karhutla lainnya se-Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sekitar 10 hektar lahan terbakar di wilayah konsesi alam Bukit 30 di Desa Pemayung, Kecamatan Sumai. Tim Satgas Karhutla yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Beberapa wilayah hutan dan lahan di Kabupaten Tebo terbakar, seperti di Desa Pemayung, Kecamatan Sumai. Ada sekitar 10 hektar lahan belukar dan lahan yang sudah ditanami sawit terbakar. Tim Satgas Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, dan juga masyarakat berupaya untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Data dari BPBD Kabupaten Tebo, di Kecamatan Sumai pada 2 hari terakhir, ada 9 titik api yang muncul. Kebakaran yang terjadi di konsensi wilayah alam Bukit 30 di Desa Pemayung, Kecamatan Sumai tersebut diduga faktor sengaja. Saat ini pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan. Data dari BPBD Kabupaten Tebo, memasuki pertengahan bulan September 2023 ini, 124 titik panas di Kabupaten Tebo. Jumlah ini meningkat dari bulan Agustus 2023 kemarin. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan saat ini pun terus dilakukan. Salah satunya rutin melakukan patroli dan pengecekan titik panas yang muncul di Kabupaten Tebo.
Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, tercatat pada minggu kedua bulan September 2023 ini ada 4 kecamatan di Kabupaten Tebo yang sudah terjadi kasus karhutla. Namun dari 4 kecamatan tersebut terbanyak terjadi di Kecamatan Sumai. Minggu kedua bulan September 2023 di Kabupaten Tebo tercatat ada 4 lokasi kebakaran, yakni Kecamatan Rimbo Ilir di Desa Sarimulya, setengah hektar lebih kebun sawit milik warga terbakar. Dengan luasan yang sama, kebakaran juga terjadi di Transos Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Semak Belukar milik warga terbakar. Kemudian kebakaran juga terjadi di Kecamatan Tujuh Koto dan juga Kecamatan Sumai. Kebakaran yang terjadi di 4 lokasi pada minggu kedua bulan September 2023 ini dapat teratasi oleh petugas gabungan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tebo, Antoni Faksi, mengatakan, memasuki puncak musim kemarau saat ini, petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri Manggala Agni dan BPBD Tebo maupun Damkar rutin melakukan patroli sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Terbukti dari beberapa patroli, titik api yang terjadi di wilayah Kabupaten Tebo dapat teratasi sehingga kebakaran tidak meluas. Jam 14 lewat itu ada sekitar laporan langsung dari Pak Sekdes Sarimulya, Desa Rimbo Ilir, Blok A. Itu bersama tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dibantu oleh masyarakat melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di daerah area lokasi yang terbakar lahan masyarakat. Luas lahan yang terbakar sekitar hampir setengah hektar. Antoni mengimbau masyarakat Kabupaten Tebo bersama-sama untuk berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, apalagi musim kemarau saat ini. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Lahan mineral di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi kembali terbakar. Di lokasi tersebut, Saudara, tim Satgas langsung mengamankan 2 orang yang diduga pelaku pembakaran lahan. Kebakaran lahan mineral kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Api kali ini melahap lahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong pada Kamis sore kemarin, 14 September 2023. Sulitnya medan ditambah dengan kencangnya tiupan angin di lokasi membuat tim Satgas Darat Karhutla kesulitan untuk memadamkan api. Berdasarkan catatan sementara, luas lahan yang terbakar sekitar 5 hektar. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua memastikan pada Jumat pagi api sudah padam di lokasi yang terbakar. Dalam peristiwa ini pihak kepolisian juga langsung mengamankan 2 orang warga yang berinisial A dan S yang diduga melanggar hukum, yakni membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga inisial A dan S tersebut merupakan seorang bapak dan anak. Warga dari tadi sudah berjuang menggunakan mesin robin bagaimana kebakaran ini bisa ditaklukkan. Tetapi karena medan yang sulit, hingga sampai detik ini belum bisa. Tapi kawan-kawan Manggala Agni, Damkar sudah kita hubungi juga. Terkait dengan heli waterbombing belum bisa kita mintakan bantuannya ke sini karena baru saja menaklukkan karhutla yang berada di area Tebo. Sejauh ini sudah terjadi 3 titik kebakaran lahan yang ditemukan di Kecamatan Mestong. Atas kejadian tersebut, tim Satgas Karhutla kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam 1 pekan ke depan ini, cuaca di Provinsi Jambi diprediksi masih kering dan untuk itu peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan agar kasus karhutla tidak semakin meluas. BMKG Provinsi Jambi memprediksi dalam 1 pekan ke depan, cuaca di Provinsi Jambi masih kering. Puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada September dan Oktober 2023 mengakibatkan potensi karhutla. Koordinator Informasi dan Data BMKG Provinsi Jambi, Anissa, mengatakan ada potensi hujan di titik-titik tertentu, yakni di Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari. Turunnya hujan itu disebabkan karena adanya gangguan atmosfer udara. Pada saat September, Oktober ini masih dalam periode musim kemarau, di mana puncaknya kan kita memang sampaikan pada Agustus dan September. Kemudian untuk prospek cuaca 5 hari ke depan, ini kecenderungannya memang masih kering. Memang terpantau ada beberapa wilayah yang berpeluang hujan, namun hanya di spot-spot tertentu saja.
Kurangnya intensitas hujan di bulan September 2023 membuat titik panas di Provinsi Jambi meningkat. Sejak Januari hingga saat ini, sekitar 1.000 titik panas terpantau di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Hingga bulan September 2023, saudara, puncak musim kemarau masih terjadi. BPBD Provinsi Jambi mencatat ada 2 kabupaten yang sudah mengalami kekeringan. Akibat fenomena El Nino atau kemarau panjang, berdampak terjadi kekeringan di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi mencatat ada 2 kabupaten yang sudah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, 2 kabupaten yang kekeringan itu yakni Kabupaten Baru Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Dari 2 kabupaten itu, ada sekitar 8 desa yang mengalami kekeringan. BPBD dan TNI Polri akan melakukan pemetaan kembali daerah yang mengalami kekeringan, sehingga personel bisa digerakkan untuk membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Kota juga diminta aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, sehingga tidak ada keluhan masyarakat terkait kebutuhan air bersih. Dari sekian ribu desa, artinya kan 0, sekian. Itu 8 desa di mana, Bang? Di Muara Jambi sama di Tanjung Timur. Tadi Pak Hasilop sama Pak dari Biro Operasi Polda sudah mengatakan nanti kita geser. Kalau emang diperlukan pasukan dekat, nanti digeser. Teknisnya ada di Pak Ibnu dan Pak Tam. Namun kekeringan memang terjadi saat ini. Ya, kekeringan. Kan saya minta juga Kepala BPBD untuk bantu air. Ya. Tolong koordinasi dengan TNI Polri. Gitu. Catat di mana desanya, dibagi airnya. Diperkirakan musim kemarau masih akan terjadi hingga awal bulan Oktober 2023, sehingga perlu adanya antisipasi guna mencegah terjadinya kekurangan air bersih untuk masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari, untuk itu BPBD saat ini sudah mulai menyiagakan petugas di 3 posko jauh dari jangkauan. Hal ini dilakukan, saudara, untuk bisa percepat penanganan kasus karhutla. Sebagai bentuk upaya keseriusan penanganan karhutla, BPBD Batanghari akan menyiagakan petugasnya di 3 posko lokasi yang berbeda dengan titik yang jauh dari jangkauan. Langkah ini guna memberikan percepatan penanggulangan karhutla. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan untuk 3 posko itu terdapat di kawasan hutan konservasi PT Reki Kecamatan Bajubang, Batin 24, dan Marosebo Ulu. Rencana itu pun akan dikoordinasikan dengan Sekda guna mendapat persetujuan terhadap penempatan petugas karhutla di lokasi tersebut. Ada 6 orang petugas nantinya disiagakan di posko karhutla dengan menerapkan sistem shift. Minggu awal kan kita siapkan dulu 1 posko itu 6 personel. Nanti kalau 3 itu 15 ya. Nanti kalau kita habiskan semua yang 60 kan macam mana kalau ada di tempat-tempat lain yang strategis pula. Yang terbakar ada petugas yang kita siagakan kan. Pihak BPBD berharap penempatan petugas ini bisa lebih meminimalisasi kasus karhutla di kawasan yang menjadi titik rawan kebakaran lahan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU mengklaim ratusan bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak bermasalah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Jambi hari ini. Masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, 1 laporan masyarakat terhadap DCS telah selesai diklarifikasi. KPU pastikan tidak ada pergantian bacalek dari partai politik pada tahapan ini. KPU mengklaim bila 308 bacalek Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pemilu 2024 sudah tidak bermasalah. Hingga penghujung waktu,
kelengkapan daftar calon sementara atau DCS, hanya ada satu tanggapan masyarakat yang masuk dan sudah diklarifikasi oleh partai politik bersangkutan. Tanggapan tersebut berisi tentang persyaratan administrasi mengenai seorang bacalek yang memiliki kegandaan partai dan diketahui masih aktif duduk di DPRD. Sedangkan batas kelengkapan bacalek pada tahap DCS berakhir 14 September 2023. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, verifikasi DCT akan dimulai pada 14 sampai dengan 20 September 2023. Pada tahap ini, partai politik peserta pemilu sudah tidak bisa lagi melakukan pergantian bacalek. Bahkan jika ada salah satu caleg meninggal dunia sekalipun, namanya tetap akan tercantum pada DCT dan akan tercetak pada surat pemilu legislatif 2024. Untuk di Tanjung Timur kan kita ada satu laporan atas nama Agus, dari Partai Nasdem, dan itu masih memenuhi syarat. Nurwansyah berharap pengurus partai politik peserta pemilu dan bacalek harus melihat tahapan demi tahapan, terutama pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023 untuk melakukan pergantian DCS. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, jelang pergantian masa tahapan, Bawaslu Kabupaten Sarolangun tidak bisa mencopot pemasangan baliho, baik itu untuk bakal calon legislatif dan juga partai politik, karena belum memasuki masa kampanye. Menjelang pergantian tahapan daftar calon sementara ke tahapan daftar calon tetap, dan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho bakal calon anggota DPRD Kabupaten, calon anggota DPRD Provinsi, dan DPR RI serta DPD RI semakin menjamur di sejumlah ruas jalan nasional dan jalan antar kabupaten dalam Kabupaten Sarolangun. Kondisi ini tentu mengganggu pemandangan dan kenyamanan di tengah masyarakat, karena tahapan pemilihan legislatif belum memasuki masa kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudrika, mengatakan, banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang bacalek secara perorangan maupun partai politik belum masuk kategori pelanggaran karena hingga saat ini belum masuk tahapan kampanye. Terkait dengan banyaknya baliho yang dipasang oleh calon-calon anggota DPR baik tingkat kabupaten maupun provinsi dan RI, Bawaslu belum bisa melakukan tindakan apapun terkait dengan hukumnya. Karena sampai saat ini statusnya masih DCS, belum DCT. Nah, sepanjang masih DCS, itu sah-sah mereka masang spanduk namanya atau baliho sosialisasi, belum masuk kategori kampanye. Mudrika menyampaikan pemasangan baliho saat ini tidak termasuk alat peraga kampanye. Sesuai PKPU tahun 2022, jadwal kampanye dilaksanakan mulai 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Kemudian sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023, partai politik dapat melakukan sosialisasi pendidikan politik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, mengusung tema memberdayakan generasi mendatang, KPU Muara Jambi berharap momentum peringatan Hari Demokrasi Internasional tahun 2023 ini dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Peringatan Hari Demokrasi Internasional pada tahun 2023 ini, yang selalu diperingati setiap tanggal 15 September, dijadikan momentum untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Ketua KPU Muara Jambi Al-Mutakin mengatakan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, jajaran pelaksana pemilu mulai dari PPK hingga KPU gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan aktif bersosialisasi, diharapkan masyarakat akan sadar pentingnya menggunakan hak suara untuk menentukan pemimpin bangsa di 5 tahun yang akan datang. Untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak suara, KPU juga memfasilitasi bagi mereka yang pindah TPS. Selain KPU,
pemerintah kabupaten juga gencar melakukan perekaman KTP elektronik terhadap pemilih pemula. Pemilu ini kan sebagai sarana integrasi bangsa. Dalam momentum Hari Demokrasi ini, kita berharap masyarakat jangan sampai terpancing dengan isu-isu hoak yang menyebabkan perpecahan gitu kan. Karena apa? Pemilu ini kan pesta demokrasi. Artinya apa? Semua riang gembira dalam menyambutnya itu kan. Ya, tidak ada saling hujat, saling caci, saling maki gitu kan. Artinya kita sama-sama membangun bangsa ini ke depan itu yang lebih maju gitu kan. Ketua KPU Muaro Jambi juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai berita hoaks pada pelaksanaan pemilu. Lebih selektif dalam memilih calon yang akan dipilih. Seluruh komisioner beserta jajaran KPU hingga PPS pun akan selalu berkomitmen bekerja dengan netral, profesional, dan berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu 14 Februari 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pada peringatan Hari Demokrasi Internasional, ini bertujuan agar semua pihak bisa memberikan perhatian serius serta mengoreksi ekspresi kebebasan berpendapat yang sudah tidak sesuai dengan adat istiadat dan juga budaya dari bangsa Indonesia. Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy ditetapkan melalui resolusi yang disahkan Majelis Umum PBB tahun 2007. Tujuan memperingati Hari Demokrasi untuk mendorong pemerintah dan negara memperkuat serta mengonsolidasikan demokrasi. Di negara Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama di media sosial maupun dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sudah tidak lagi mencerminkan nilai dan adab budaya sebagai anak bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun, Warsun Arbain mengatakan, saat ini di tengah masyarakat dengan dalih dan alasan demokrasi, banyak beredar fitnah, kabar, serta berita bohong maupun saling menghujat yang tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia yang beradab. Saat ini demokrasi itu dijadikan hanya semacam alat untuk bebas-bebas yang di luar konteks kadang-kadang. Karena sering kebablasan dengan alasan bahwa kita negara demokrasi. Terkait hal tersebut, bahwa kami berharap ke depan demokrasi ini berjalan sesuai dengan adat ketimuran kita, dengan aturan-aturan yang ada, dan tetap dikawal sebagaimana mestinya. Di tengah kondisi dan masa transisi kepemimpinan nasional dan situasi politik, Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun berharap demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi bisa menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat dan matang, bukan saling melemahkan sesama anak bangsa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, memastikan pengembangan kompetensi ASN mampu memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menutup pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-7 Provinsi Jambi tahun 2023. Mewujudkan Jambi Mantap melalui misi pertama, yakni memantapkan tata kelola pemerintah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menutup pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-7 Provinsi Jambi tahun 2023. Wakil Gubernur mengatakan, pelatihan kepemimpinan administrator dilakukan pemerintah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Saat ini, pola baru pelatihan kepemimpinan administrator lebih fokus untuk mengajak para pemimpin bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan. Dengan memulai dari diri sendiri agar berjalan lebih efektif. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintah. Wakil Gubernur menekankan, ASN harus mampu untuk terus berinovasi dalam memberikan respon yang cepat dan akurat, sehingga masyarakat bisa terayomi dengan baik.
Kinerja aparatur akan dinilai berhasil apabila kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah dirasakan baik seiring berkurangnya keluhan masyarakat. Bahwa apa yang dilakukan ini, bagaimana para saudara-saudara kita wajib pelajaran ini akan benar-benar menjadi sebuah bekal dalam rangka untuk meningkatkan profesional dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan berkah menjadi harapan dan tidak sehingga nanti akan muncul banyak pejabat-pejabat yang memang profesional di bidang masing-masing, khususnya di provinsi ini. Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-7 yang diikuti 30 ASN pemerintah Provinsi Jambi itu mampu mendorong peningkatan kemampuan, keterampilan, dan tanggung jawab untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Terkait kasus Tipikor, Saudara, polisi saat ini mengungkap dugaan korupsi perbaikan dan pembaruan stasiun Pandu PT Pelindo Jambi. Dan untuk itu, 5 orang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka. Bangunan stasiun Pandu Teluk Majelis Pelabuhan Jambi yang dibangun dengan anggaran senilai 12,2 miliar rupiah menggunakan dana PT Pelindo Pusat ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi mutu dan kualitas. Kasus korupsi tersebut akhirnya diungkap tim Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata proses tender proyek pada 2019 lalu menyalahi aturan. PTW Berhak Perkasa pemenang tender tidak mengerjakan proyek dan melimpahkannya ke pihak lain. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 3,9 miliar rupiah. Dari kasus tersebut, 5 orang ditetapkan tersangka, termasuk 3 general manager di PT Pelindo Jambi. Polisi juga dapat memulihkan kerugian senilai 3,4 miliar rupiah dan dikembalikan ke negara. Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kami juga sudah menetapkan pihak-pihak yang diduga sebagai yang bertanggung jawab sebagai tersangka, 5 orang. Dan sekarang sedang dalam proses. Hingga kini kelima tersangka belum ditahan, namun polisi bakal mempercepat proses penyelesaian kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, selain korupsi di PT Pelindo, polisi juga mengungkap korupsi pembangunan jembatan Mensau di Sarolangun. Korupsi proyek tersebut merugikan negara 3,1 miliar rupiah. Tim Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi mengungkap pembangunan jembatan Mensau di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Jembatan yang dibangun menggunakan anggaran APBD senilai 13,5 miliar rupiah itu diduga dikorupsi. Bangunan jembatan itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Jembatan yang seharusnya menggunakan semen metode ready mix malah justru dibangun menggunakan side mix atau manual. Selain itu, proses pengerjaan proyek juga tidak melibatkan ahli. Dari hasil audit BPK Perwakilan Jambi, diketahui proyek tersebut merugikan negara senilai 3,1 miliar rupiah. Namun polisi belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian kami juga melakukan penyelidikan di mana permasalahan yang terjadi ini adalah satu, terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, yang seharusnya menggunakan ready mix, batching plan ini menggunakan set mix ya, manual. Sehingga pada saat ahli melakukan di lapangan, di sini ditemukan adanya mutu beton yang tidak sesuai dengan spek yang sudah dipersyaratkan. Polisi masih menyelidiki kasus korupsi ini. Polisi melibatkan tenaga ahli Institut Teknologi Bandung dalam mendalami perkara tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Menggunakan rompi orange, mantan Ketua Basnas sekaligus mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur digiring ke mobil tahanan. AA ditetapkan sebagai tersangka atas penyelewengan dana Basnas Tanjung Jabung Timur. Gempuran isu korupsi kembali menghampiri Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kali ini terkait dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS.
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran dana ZIS selama periode 2016 hingga 2021. Tersangka yang kini berada dalam penahanan itu inisial AA, mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selama AA menjabat, diketahui dana tersebut kerap dipinjamkan ke sejumlah ASN dan pengusaha dengan jumlah besar. Pengungkapan kasus ini membutuhkan proses yang panjang. Sejumlah bukti telah dikumpulkan dan diperiksa. Kemudian pihak kejaksaan menemukan cukup alasan untuk menetapkan AA sebagai tersangka atas kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Tersangka AA dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 pada Pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman berkisar 4 hingga 20 tahun penjara serta denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Pada Pasal 3, ancaman hukumannya mulai dari 1 tahun hingga 20 tahun kurungan dengan denda 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Penetapan tersangka itu kan hasil berdasarkan ekspos, Pak. Jadi tim berdasarkan ekspos baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka, gitu, Pak. Ini kasus dari tahun berapa, Pak? Mungkin Pak bisa dijelaskan, Pak? Ini kasus tahun 2016 sampai tahun 2021. Selama dia menjabat, Pak? Selama beliau menjabat. Kasus ini menegaskan tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan dana umat sangat esensial. Ketidakjujuran dalam mengelola dana ZIS bukan hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat, namun juga dapat merugikan banyak pihak, terutama mereka yang berhak menerima. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Jambi dituntut jaksa penuntut umum dengan 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PPDB di SMA Negeri 8 Kota Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan tuntutan untuk terdakwa Sugiono, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi. Dalam tuntutan tersebut, terdakwa Sugiono dituntut jaksa penuntut umum Kejari Jambi dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi 1 bulan kurungan penjara. Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tuntutannya 2 tahun dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiarnya 1 bulan kurungan. Pasalnya, Pak? Pasal yang terbukti ini pasal dakwaan pertama, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Sugiono menerima gratifikasi hingga ratusan juta rupiah pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Dalam praktiknya, terdakwa memungut uang pendaftaran 2 juta rupiah dari orang tua siswa yang diterima dari jalur ilegal di luar kuota. Uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa ataupun perantara. Kegiatan terlarang ini dilakukannya saat menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi dengan modus penerimaan 120 peserta didik baru beberapa tahun silam. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka meminta dukungan untuk rencana pembangunan infrastruktur.
menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Tebo dalam pembangunan jembatan penyeberangan Sungai Batanghari di Kecamatan Tujuh Koto di Desa Paseban. Terkait hal itu, PJ Bupati Kabupaten Tebo melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kunjungan tersebut untuk meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap rencana pembangunan jembatan dan infrastruktur tersebut. Karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antar Kabupaten Tebo dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. PJ Bupati Aspan menjelaskan, usulan pembangunan jembatan bertujuan agar konektivitas antara lintas tengah dan lintas timur Pulau Sumatera berjalan lancar, termasuk konektivitas ke Bandara Muara Bungo yang sekarang sudah aktif. Kami melakukan pertemuan hari ini dengan saudara kita dari Kabupaten Indragiri Hulu. Alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik dan mereka akan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan jembatan dan pembangunan jalan ini. Dan ini tentunya merupakan progres baru bagi kita di Kabupaten Tebo untuk pembangunan jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Junaidi Rahmat menyampaikan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mendukung rencana pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan. Karena dengan adanya pembangunan jembatan tersebut akan memberikan akses yang luas bagi masyarakat Indragiri Hulu, terutama kelancaran roda perekonomian. Karena jalan tersebut nanti akan terhubung dengan jalan nasional, yang bahkan juga nanti bisa terhubung dengan jalan tol, yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi pada prinsipnya kami Indragiri Hulu sangat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan jembatan dan juga jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu, dukungan pembangunan jembatan penyeberangan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo Aifandri yang ikut mendampingi pada pertemuan tersebut. Insya Allah beberapa hari ini akan kita konkretkan melalui kesepakatan bersama tentang nota kesepahaman tersebut. Pada intinya, baik secara historis maupun secara ekonomis, memang hubungan antara masyarakat Kabupaten Tebo, khususnya di wilayah Ulu Batanghari, dan masyarakat Kabupaten ini sudah terjalin dari zaman dulu secara historis. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Desa Bungo Tanjung, Kabupaten Merangin memblokir kembali jalan nasional dari Bangko menuju ke Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemblokiran Jalan Nasional Bangko Kerinci terus berlanjut. Jalan diblokir karena warga yang ditangkap Polres Kerinci belum dibebaskan. Ratusan kendaraan terjebak macet saat warga memblokir jalan di Desa 3 Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu. Antrian kendaraan yang akan melintas di Jalan Nasional itu mengular sepanjang 6 km. Penutupan badan jalan menggunakan mobil besar serta mobil camat yang dijadikan jaminan, hingga meja dan kursi yang diduduki warga. Aksi warga Desa Bungo Tanjung dan 3 Alur ini karena 4 warga mereka yang ditangkap Polres Kerinci karena kasus penambangan emas tanpa izin atau peti belum juga dibebaskan. Penutupan jalan berlangsung pada Kamis pagi, sekitar 8 jam, yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aksi berhenti saat Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya bersama Kapolres Merangin, TNI, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya kembali menemui warga. Meski sempat alot, warga akhirnya bersedia membuka jalan. Wakil Bupati menjelaskan ia akan berangkat ke Kerinci untuk mengupayakan mediasi. Pembukaan blokir diawali dengan melepas mobil besar ke pinggir jalan. Setelah hampir 1 jam kemacetan diurai TNI Polri, lalu lintas akhirnya kembali normal. Karena dari masyarakat menanyakan warganya yang sebelumnya diamankan
mohon untuk segera dibebaskan. Nah, ini kan sudah dibuka belum akses jalan? Alhamdulillah masyarakat desa Perantau sudah membuka akses blokir jalan. Sebelumnya, Rabu malam, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya bersama masyarakat Pangkalan Jambu dan Kapolres Merangin telah melakukan mediasi ke Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci. Namun perundingan yang melibatkan tokoh adat Tamiai, Polres Kerinci itu tidak membuahkan hasil hingga berujung pemblokiran lanjutan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, terkait dengan darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi saat ini sudah memetakan ada 33 titik kecamatan yang rawan dari penyalahgunaan narkoba. Dan pemetaan ini merupakan hasil dari penyelidikan dan juga pengungkapan kasus narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memetakan sejumlah kecamatan di Provinsi Jambi yang masuk dalam zona rawan penyalahgunaan narkoba. Pemetaan wilayah tersebut merupakan hasil dari pemantauan serta pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi dalam 8 bulan terakhir. Dari pemetaan tersebut terdapat 33 kecamatan di 11 kabupaten kota yang masuk ke dalam zona rawan penyalahgunaan narkoba. Ke-33 kecamatan tersebut diantaranya 3 kecamatan berada di wilayah kota Jambi, 3 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, 4 kecamatan di Batanghari, 2 kecamatan di Tanjung Jabung Timur, 4 kecamatan di Tanjung Jabung Barat, 2 kecamatan di Kabupaten Tebo, 3 dari Sarulangun, 3 dari Kabupaten Bungo, 3 di Kabupaten Merangin, kemudian 3 di Sungai Penuh dan juga 3 di Kecamatan Kabupaten Kerinci. Sementara itu dari 33 kecamatan tersebut, BNN turut memetakan 5 wilayah tertinggi penyalahgunaan narkoba, yakni Kabupaten Sarulangun, Kota Jambi, Tebo, Muaro Jambi, dan Kerinci. Ada 33 daerah yang rawan narkotika, ya, se-Provinsi Jambi. 33 daerah yang rawan narkotika, kategori 18 kategorinya waspada dan 15 kategori siaga. Ya, kalau kami meranking itu yang paling tinggi bahaya, ya, bahaya, waspada, siaga, baru aman. Nah, di Provinsi Jambi ini ada 33 daerah yang rawan narkotika. Selain akan melakukan penindakan, nantinya para petugas Badan Narkotika Nasional akan melakukan sosialisasi pencegahan narkoba. Namun apabila ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba, tindakan tegas akan diberikan kepada para pelaku. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bibit pinang betara yang sempat menjadi primadona bagi petani mulai ditinggalkan. Penjualan bibit pinang saat ini menurun hingga 80% pasca anjloknya harga jual buah pinang kering. Anjloknya harga jual buah pinang kering berdampak terhadap anjloknya daya beli bibit pinang betara. Bibit pinang betara yang sempat menjadi primadona mulai ditinggalkan. Salah seorang penangkar bibit pinang betara, Mairas, mengatakan, menurunnya daya beli bibit pinang betara disebabkan turunnya harga jual buah pinang kering. Saat ini harga jual buah pinang kering berkisar 3 hingga 4 ribu rupiah. Menurunnya harga jual buah pinang kering juga menyebabkan petani melakukan alih fungsi lahan kebun pinang ke kebun kelapa sawit. Mairas mengaku sebelumnya penangkaran bibit pinang yang dikelolanya mampu menjual 150 ribu batang bibit pinang, namun saat ini hanya 40 ribu batang. Karena petani tidak mau beli bibit karena harga pinang murah, pengaruhnya di situ. Tapi kalau kemarin, tahun-tahun kemarin, tidak sempat sebanyak ini pinang kita. Di bulan-bulan sini sudah banyak berkurang, tapi ini memang belum ada pengurangan ini dari punya saya ini sekitar 150 ribu, baru berkurang 12 ribuan. Penurunan penjualan bibit pinang betara terjadi sejak 2 tahun terakhir. Penjualan bibit pinang saat ini menurun hingga 80%. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petani karet di Kecamatan Pelawan saat ini mengeluhkan terkait anjloknya produksi karet dampak dari kekeringan yang terjadi sejak 2 bulan terakhir ini. Kemudian, penurunan produksi karet saat ini juga diikuti dengan menurunnya harga.
Dampak fenomena El Nino sangat dirasakan oleh masyarakat dan para petani, khususnya para petani karet di Desa Pulau Aru, Kecamatan Pelawan. Cuaca ekstrim membuat daun pohon karet berguguran dan menguning. Kondisi tersebut membuat para petani yang menggantungkan ekonominya sebagai pemotong karet kian terpuruk. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya harga jual getah karet yang kian anjlok. Seorang petani karet di Desa Pulau Aru, Kecamatan Pelawan, Hapni, mengatakan harga jual getah karet terus anjlok. Bahkan pada saat ini harga jual getah karet hanya Rp6.000 per kilogramnya. Untuk terus bertahan, para petani terpaksa melakukan panen selama 10 hari sehingga hasil getah karet yang didapat lebih maksimal. Kalau getah harian 600 lah, 6 ribuan. 6 ribuan. Ini sudah berapa lama nih 6 ribu nih? Sudah lama juga lah. Turun ya? Jadi kalau bulanan paling tinggi 8.000. Para petani karet berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar harga jual karet dapat kembali meningkat. Karena harga jual karet pada saat ini tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras di pasar tradisional Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Diprediksi saudara kenaikan harga beras terjadi karena kurangnya pasokan dari petani. Harga beras di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau mengalami kenaikan. Naiknya harga beras karena berkurangnya pasokan beras dari petani akibat musim kemarau yang melanda Kota Sungai Penuh. Kondisi ini membuat banyak lahan persawahan milik petani mengalami kekeringan dan gagal panen, sehingga produksi padi dari petani menjadi berkurang. Seorang pedagang beras, Mawardi, menjelaskan, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1 pekan yang lalu. Kenaikan harga beras mencapai 20 hingga 30%. Untuk harga beras jenis kusut yang biasa dijual dengan harga Rp13.750 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga untuk beras bulog yang biasa dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Beras kusut asli. Nah, ini ada kelebihannya kualitas 1, kualitas 2. Untuk kusut berapa kita jual saat ini, Pak? Kalau saya kusut 24. 240 per kalen sekitar 16 kilo. Mawardi juga menyebutkan naiknya harga beras berdampak menurunnya penjualan hingga 40%. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.